Selamat berjumpa kembali dengan kami di sini Isolusi. Dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan tema tentang penanganan kelebihan uang muka atau DP dalam ISO forwarding. Jadi semisal di sini kita sudah mempunyai sebuah template product sales. Jika dicetak seperti ini adalah margin keuntungan profit dalam rupiah 2.800 sekian. Jadi sudah sewajarnya sebuah perusahaan logistik atau forwarder atau MKL atau warehouse mempunyai beberapa template produk untuk dijual dengan margin minimal yang sudah ditentukan manajemen. Jadi selanjutnya, jika ada sebuah job order, tentu saja dimulai dengan dealing project dengan customer. Kita memilih dari produk sale yang tadi, save, barulah masuk anggaran. Anggaran di sini akan menunjuk kepada job order yang sudah di-create bagian operasional atau marketing. Oh, di sini ada kesalahpahaman. Jadi sebelum menginjak ke bagian anggaran, kita mesti pastikan dulu jenis input data kontainer. Jadi seringkali kami jumpai di customer, karena jumlah kuantiti kontainer yang cukup banyak dan volume transaksi yang sedemikian tinggi, maka kontainer-kontainer tersebut tidak diinput secara detail dalam sistem ini, melainkan menggunakan alternatif quantity. Misalkan di sini ada berdasarkan quantity quotation, atau juga berdasarkan definisi sendiri kita di sini seperti ini, atau berdasarkan input data aktual pada sistem ini. Untuk mempersingkat waktu kali ini kita menggunakan use quantity dari quotation. Baru kita menginjak kepada anggaran. Seperti ini kalau dihitung, maka di sini margin akan sama dengan template product sales kita yang di depan tadi, yang digunakan oleh sales atau marketing. Bila mana rate mata uang asing yang digunakan antara sales dengan bagian anggaran sama, maka marginnya akan ketemunya sama. Oke, kita lanjut. Kita approve. Dalam posisi anggaran sudah di-approve, maka kegiatan operasional, kasbon, invoicing maupun tagihan-tagihan masuk bisa dilakukan dalam ISO forwarding. Jadi selama sebuah anggaran pada job order tertunjuk belum disetujui, maka operasional tidak akan bisa mengakses anggaran tadi. Oke, lanjut saja kita membuatkan invoice uang muka. Di sini ada dua, yang terbaru adalah ini. Terus kita pakai general ada dua jenis, uang muka dan lain-lain. Lain-lain biasanya yang tidak ada hubungannya dengan uang muka, tapi kita mempunyai aktivitas hutang piutang dengan customer atau vendor. Oke.
Jadi misalkan di sini down payment, invoice-nya adalah 14 juta, down payment 15 juta, misalkan seperti ini. Save. Baru terjadi penerimaan uang muka, receive voucher, new. Sorry, kita langsung tunjuk kepada customer. Tritulus tunggal. Kita masuk ke account bank BCA IDR, pilih invoice-nya. Nah, jadi di sini ceritanya kita menagihkan uang muka kepada PT Tulus Tritunggal dengan jumlah 15 juta rupiah. Kita simpan. Nah, selanjutnya setelah pada bagian pelaksanaan, barulah bagian invoice akan menerbitkan invoice lagi. Nah, di sini bisa dicentang 15 juta. Kita load dari anggaran. Nah, akhirnya di sini ketemunya minus. Jadi tidak selama Anda menggunakan ISO forwarding, tidak usah khawatir dengan terjadinya invoice minus ini, karena program secara otomatis membuatkan invoice CN pada invoice yang minus. Kita save, akan ada konfirmasi di sini, create CN, oke. Nah, jadi untuk penyelesaian invoice CN ini, user Anda tidak perlu melakukan receipt voucher, tapi sebaliknya adalah kewajiban payment voucher. Kita di sini buka payment voucher, new, vendornya Tulus Tritunggal. Kita pakai bank. Nah, di sini tadi secara otomatis minus tadi akan menjadi plus pada posisi CN ya. CN-nya invoice. Select. Nah, jadi di sini ISO forwarding secara otomatis membuatkan invoice CN pada invoice yang minus, sehingga kami harapkan bisa mempersingkat pekerjaan pada bagian keuangan khususnya, dan membuat lebih efektif pekerjaan untuk bisnis logistik yang di dalamnya bisa mencakup warehousing, forwarder, MKL, tracking, terus satu lagi adalah flexi tank atau flexi bag. Kira-kira seperti itu sekilas tentang bagaimana ISO forwarding secara otomatis membuatkan invoice CN pada invoice yang minus. Sekian, terima kasih, semoga memberikan pencerahan. Sampai jumpa kembali dalam topik bahasan kami selanjutnya, yaitu tentang flexi time ataupun warehousing. Terima kasih.